Hey, jumpa lagi di Arulog, catatan ringkas tentang arsitektur dan desain untuk semua. Kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mencari pendekatan lain dalam mendesain, seminimal mungkin mendesain, tanda kutip ya, dimana kita tidak perlu bongkar-bongkar atau dedel-dedel, tapi lebih apa yang bisa kita intervensi dalam rumah kita. Kita akan membahas masalah bagaimana menata tanaman di rumah, memposisikannya gimana misalnya dengan contoh-contoh. Kemudian ada jenis-jenis apa aja sih yang bisa diambil dan dia ada di pasaran. Contoh bagaimana memanfaatkan ruang-ruang yang sebenarnya bisa dijadikan tempat untuk meletakkan tanaman-tanaman di rumah Anda. Saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh teman-teman dari Peranotris. Langsung aja tanpa basa-basi. Roll the intro. Terus penyiraman, untuk penyiramannya sebenarnya bebas ya, nggak ada patokan mau sehari 2 kali kayak atau mau setiap hari atau 2 kali sehari, atau bahkan ada yang katanya cuma nyiram tuh seminggu 2 sampai 3 kali. Kalau saya pribadi setiap hari ya, itu pagi atau sore. Jadi salah satu itu bisa pagi, bisa sore, yang jelas sehari sekali aja nyiramnya. Yang penting tanahnya tuh poros, jadi tanahnya tuh nggak nyimpen terlalu banyak air. Jadi waktu kita nyiram itu nggak, istilahnya apa ya, kalau kita bilang nggak ngecembeng gitu ya. Kan ya, jadi kalau bisa tanahnya tuh jangan tanah yang padat gitu. Beberapa tanaman yang emang dia harus di media tanam yang padat, contohnya kayak siri-sirian. Contoh siri-sirian yang mungkin media tanamnya dia suka yang lebih padat gitu, lebih nyimpan air, tapi dia nyiramnya juga nggak terlalu sering gitu. Nah, kalau tanaman yang lagi booming ya, ini yang kayak gini, apa nih ya, Aglonema bitroy jenisnya. Ini kan dia cenderung mudah sih ya, mudah banyak gitu, dan gampang juga kayak aglonema mahal lainnya. Setiap hari nyiram. Terus yang penting dia tuh kena sinar ya, tetap kena sinar matahari, cuma sekilas aja, selebihnya tuh terang teduh. Nah, ini salah satu jenis kuping gajah ya, pasti udah nggak asing lagi. Sekarang tuh banyak sekali jenisnya ya, karena hasil dari perkawinan silang gitu ya. Salah satu yang istilahnya udah biasa di Indonesia yaitu adalah Anthurium. Nah, kalau dia ini emang lebih seneng di tempat yang teduh ya, mungkin hampir enggak, pokoknya jangan sampai terkena sinar langsung, karena dia panas dikit pasti langsung gepres gini daunnya nih. Jadi kayak ada kering-keringnya, itu tandanya dia mungkin kepanasan. Harus di tempat yang benar-benar teduh gitu, terang-terang sedikit juga nggak apa-apa. Makanya dia tipe yang bisa dipajang di dalam rumah. Sejenis apa ya ini ya, kalau orang bilang tuh kayak sente ya, sente hitam. Nama kerennya itu Alocasia plumea. Nah, kalau di tempat saya di rumah itu karena mataharinya nggak terlalu langsung dan lebih cenderung ke teduh ya, jadi ini tanaman-tanaman yang emang saya taruh di sini tuh yang nggak butuh terlalu sinar matahari langsung ya, terang teduh. Dari yang tinggi dulu, terutama dari yang tinggi, yang besar-besar, yang batangnya panjang-panjang, terus ke yang pendek kayak gini nih, susunannya seperti itu. Kalau ini kan emang merambat dari sini terus ke kerikil ini, terus di sini biar lebih bagus lagi saya taruh tanaman yang lebih besar, lebih tinggi tepatnya, seperti ini. Sama dari yang tinggi
kecil kayak gini. Nih, seperti ini. Ini kan sebenarnya tinggi. Cuma karena lahannya udah nggak cukup, kalau ditaruh di sana dia terlalu teduh ya. Jadi nanti tumbuhnya lama nih banana boot ini ya. Jadi saya taruh di sini biar kena panas juga. Berikut ini adalah tanaman yang sangat mudah sekali dipropagasi atau diperbanyak. Ini cocok banget ya untuk pemula. Ini adalah jenis tanaman Tradescantia pallida. Tinggal potong saja bagian batangnya, bagian batang yang ada ruasnya ya. Kemudian langsung ditancapkan ke tanah. Dan seterusnya ini adalah sejenis Tradescantia zebrina. Ini sama juga jenis Tradesia semua ya. Untuk media tanah, saya gunakan media tanah reguler, bukan media tanah yang premium ya. Ada sekam mentah, bisa juga pakai dengan sekam bakar. Ada pakis caca, ada andam. Kemudian diaduk rata. Pastikan semuanya tercampur dengan rata ya. Dan dicampur dengan sedikit pupuk bubuk ya. Bisa tambahkan lagi sekam mentahnya atau sekam bakar juga bisa. Tidak ada takaran pasti. Semuanya hanya takaran menurut saya saja. Tanaman yang sudah dipotong-potong tadi untuk propagasi, kita sisakan bagian bawahnya yang masih ada daunnya, kita potong terlebih dahulu. Setelah ditancapkan semuanya, kemudian kita siram dengan air yang sudah dicampur dengan B1 atau serum. Kita siram langsung ke dalam tanahnya. Bisa dilihat ya, tanahnya sudah poros. Ini bagian tengah rumah saya yang tadinya terbengkalai. Kemudian saya rapikan lagi dengan tanaman agar terlihat cantik. Ada tanaman gantung dan beberapa ada tanaman yang saya taruh di bagian bawahnya. Agar terlihat rapi, saya mengakalinya dengan menabur kerikil. Dan jangan lupa untuk menutup dengan kasa bagian-bagian yang bolong atau saluran-saluran air agar kerikil tidak langsung masuk ke dalamnya. Ini bagian depan rumah saya yang ada kolam ikannya. Agar kolam ikan terlihat rapi, maka bisa juga menghiasnya dengan tanaman yang diletakkan di pinggir-pinggirnya. Ini adalah Lee Kuan Yew yang menjuntai dan juga ada rambatan sirih-sirihan yang menggunakan besi bekas. Dengan begitu, rumah Anda terlihat asri, rapi, dan tentunya juga segar. Gimana? Tertarik tidak untuk mempercantik rumah Anda dengan tanaman?